Wow, sangat estetik. Permisi, akan ke dalemin. Kakinya out. Kita toh. Harus makan yang pesan makanan. Tuh ditawarin, siapa yang mau pesan makanan? Kenapa nggak bawa uang? Bawa bukannya tadi katanya. Hari Kamis boleh? Hari Kamis kan naik kereta. Bawa dikasih 100.000 lagi. Hari Kamis kan kita naik kereta lagi, berarti boleh belajar di kereta dong. Kenceng banget keretanya. Ngebut. Bus. Wah, sawahnya hijau. Oh, sawahnya hijau. Ya kan? Itu kandang ayam tuh. Tuh. Itu tuh kayak rumah tuh. Yang sana juga tuh. Yang warna kuning, yang warna putih. Yang gede itu putih. Iya. Biasanya kalau di tengah sawah ada kayak gitu tuh kandang ayam. Ayam ini, ayam petelur. Soalnya kalau nggak di tengah sawah gini bau. Kalian pernah naik kereta panoramik belum? Belum. Kereta panoramik itu kalau dibeliin tiket kereta ini dapat 13 tiket kereta ini Bengawan. Oh iya. Iya, itu pun cuma ke Bandung kan ya atau ke Jogja? Nggak sampai. 1 juta atau 1 juta lebih gitu. Ibu saya pernah. Apa? Teman ibu saya. Panoramik. Emang orang kaya. Kalau aku pernahnya naik bus Bus pernah? Dari mana? dari Bandung ke Jakarta. Bandungnya pada larang ya? Kenceng nggak keretanya? Iya, Ngebut banget. 30 menit tuh. Terus rasanya di kereta gimana? Biasa aja. Tapi kalau aku nggak mau lagi. Hah? Kalau aku biasa aja. Terus mau lagi naik nggak? Kenapa emang? Nggak tahu aja. Sebenarnya dianya mau, suaminya nggak mau. Jadi pulangnya naik travel. Enak kan 30 menit naik bus. Namanya Wus, langsung nyampe.
Hari ini abang kamu kan lagi ujian hari ini. Atala. Kenapa yang ikut nggak bulirin aja? Nggak tahu, pada juga nggak mau. Kamu nggak bilang ke Bu Lia? Itu kan awalnya pada ini nggak dikasih tahu siapa bulirin. Ya sebelumnya bilang, Bu mau bulirin dong. Emang kenapa kalau kok mau bulirin? Tapi seru. Ya, atau enggak Bu Asri diganti. Tapi nggak ada namanya. Ya nggak apa-apa. Kan beneran. Cuman gara-gara SDM. Cuman gara-gara SDM Enggak gara-gara. Kan Pak Udin diajak sebelum tahu jadwalin ujian. Lebih enak waktu ujian. Kalau ujian aku Bu Ririn bisa jagain, tapi kalau nggak ujian nggak bisa. Nanti Bu Ririn ngajarnya jadi susah. Wah itu apa ya? Listrik ya? Pak, banyak banget tuh kabelnya. Coba bayang itu masangnya gimana? Ada yang tahu nggak? Masangnya pakai tangga. Terus itu kenapa dibuatnya talinya nggak lurus? Kenapa melengkung? Nggak tahu. Emang kenapa? Biar nggak putus. Kalau kalian lihat kereta itu kan ada suara gerjuk-gerjuk gitu nggak? Itu sambungan antar besi relnya. Oh, Jadi besi itu kalau dia panas, dia panjangnya tuh bertambah. Misal panjangnya segini nih, kalau malam segini. Nanti kalau siang bisa nambah. Jadi dia dikasih selah segini nih, kalau nggak salah. Makanya ada bunyi geruduk. Itu tuh sambungan rel. Itu namanya memuai. Jadi kalau malam dia menyusut. Kalau ini atau enggak di rumah kalian pintunya pakai kayu atau pakai ini kusennya pakai kayu bukan? Nah, kalau dia musim kemarau nanti gampang dimasuk ditutupnya. Nanti kalau musim penghujan kadang-kadang jadi seret, ya enggak? Ya enggak? Pernah ngerasain gitu enggak? Itu karena kayunya tuh berubah. Nah, meskipun kita nggak begitu kelihatan. Sama sambungan besi juga sama, kabel juga sama, kaca juga sama kaca. Kaca ini kalau ini namanya tempered glass. Ini dipecah dari sini susah. Tapi kalau dipecah dari ujung dia ya hancur. Kayak ini kaca mobil. Pernah nggak lihat di aspal itu ada kayak beling kaca kecil-kecil itu pecahan itu. Nah, kalau kita punya beling pecahan apa namanya tuh? Pernah ngeliat piring kaca pecah? Hancurnya lembut kayak gitu nggak? Kecil-kecil kayak mobil tadi nggak? Kalau di aspal nggak? Enggak. Jadi dia gede-gede pecahnya, ya kan? Tapi kalau kaca mobil kalau ada tabrakan dia nggak gede-gede, kecil-kecil. Karena dihancurin sampai ke ujung sini. Ya ini kalau di ujung tetap kita pecah nih. itu ya pakai. Nah tuh, makanya dia nggak sembarangan bisa dipecahkan. Kita mikir kenapa kaca ini orang kaca piring aja dilempar pecah, kok ini kok nggak pecah-pecah. Ini kok dari sini susah. Oh, ikut apa? Fotek tuh. Nggak pecah. Ini kalau petak-petak nggak pecah. Kalau di sini Ya makanya di ujungnya dia dibuat melingkar. Nah dia kalau pecah jadinya kecil-kecil gitu. Iyalah Pak Udin memang ganteng. Ya iyalah masa cantik. Anas gak diajak? Ya belum bangun jam Jelas gini udah bangun udah jam 9:30. Iya lah udah bangun. Udah berangkat sekolah. Ini Bu Asi ikutan.
namanya temper glass. Dia nggak gampang pecah. Tapi kalau di titik-titiknya dipukul, dia pecahnya langsung liar. Kayak timbangan badan, tahu nggak? Tahu. Itu juga bukan kaca itu. Terus apa? Temper glass. Oh, jadi kalau kita naikin kan di tengah. Nah, nggak pecah. Kalau jatuh pun nggak gampang. Tapi kalau ujungnya, jatuhnya pas ujung, pecah dia. Oh, ini kemarin baru pesan. Terus sampai rumah tuh udah hancur. Dan bener-bener hancur kecil-kecil gitu. Bukan yang lagi kalau piring pecah kan dia ada yang kesana kesini gitu kan. Jadi ada yang gede ada yang kecil gitu kan. Nah, itu enggak. Itu hancur kayak di aspal gitu. Makanya di bis, di kereta itu ada alat pemecah kaca. Itu dia pakai terus buat mukul gini. Lama-lama pecah dia. Kalau kena kita gimana? Enggak, kan kita pukul ke depan. Jadi nanti pecahnya ke depan. Gak mungkin kesini. Enggak dong, mau kita dorong ke sana masa keluar ke sini. Nah, siapa tahu kan kayak mencelaka. Itu kalau kayak di kereta ini ada zombie gitu kan. Nonton Tren to Busan nggak? Nah, yang gitu kan. Siapa tahu ada zombie nanti dari kereta sana. Ada lah. Ya, siapa tahu. Zombie itu kan nyata. Emang nyata? Bapak pernah ketemu? Enggak. Bapak kata gimana cara? Lah itu di film itu coba filmnya videonya gimana? Itu kan didandani terus dia pakai kostum. Iya. Jadi zombie itu dia kayak, kalian tahu tak namanya tuh sebenarnya bisa orang bisa jadi zombie. Tapi nggak secepat itu. Nggak terus digigit terus habis itu di zombie, enggak. Gimana cara? Jadi kayak apa namanya? Ada penyakit itu namanya apa? Ayan. Ayan itu jadi kalau dia kumat, misalnya dia kecapean gitu, dia kejang-kejang kayak zombie. Dan itu bisa nular. Jadi zombie. Iya nanti, jadi dia kayak apa namanya tuh dari ludahnya juga. Jadi modelnya kayak digigit gitu. Nah, tapi nggak langsung digigit langsung berubah. Kalau di film kan langsung berubah. Kalau itu nggak langsung berubah, misalnya bahaya. Itu namanya penyakitnya ayan atau epilepsi gitu namanya. Tapi itu pernah terjadi nggak? Ada, itu penyakit itu ada. Loh, di orang kemarin ada siswa baru yang mau daftar itu ada punya penyakit itu tapi nggak kita terima. Iya sih. Jadi dia kalau kecapean gitu, selama kita nggak kena, jadi nanti kalau dia lagi kumat gitu, ini kayak keluar kuning gitu di ludahnya kayak gitu. Kalau biasanya orang sebutnya penyakit ayan, tapi namanya tuh penyakit epilepsi. Nah itu yang mirip, sakit yang mirip kayak zombie. Dia kalau udah kejang, kalau udah kumat, dia kayak zombie gitu bentuknya, kejang-kejang gitu, nggak jelas. Pernah kan zombie kan gitu kan, waktu dia baru terpapar gitu kan, langsung dia nah kayak gitu. Tapi dia nggak terus menyerang mau nyari, enggak. Tapi itu bisa ini apa? Nular. Bukan bisa semula lagi. Nanti dia sehat lagi. Terus nanti dia gitu lagi. Tapi terus berubah, terus matanya juga nggak berubah kayak zombie kayak gitu, enggak. Tapi tingkah lakunya mirip. Berarti dia bisa makan manusia. Nggak makan sebenarnya. Jadi dia nggak sengaja kayak zombie. Jadi kayak zombie itu sebenarnya nggak niat untuk menyerang manusia, tapi dia nggak sadar ketika yang dilakukan itu adalah membuat orang lain terinfeksi. Kalau Tren to Busan tuh kan karena ada ini kebocoran pabrik. Dan itu memang bisa ada reaktor nuklir yang bocor dan lain-lain, akhirnya kita terinfeksi, itu bisa. Tapi Makanya yang orang di Indonesia pernah nggak? apa tuh? Penyakit itu. Ada.
Yang mana yang tadi Pak Udin ceritain? Ada. Nggak di Indonesia aja, di Depok ada. Tapi nggak terus yang kita harus takut, enggak. Jadi ya kayak biasa kayak gini nanti. Tapi kalau dia kecapean, nanti dia akan kumat. Yang penting ketika kayak gitu ya kita nggak perlu deket-deket, agak jauh. Nanti ketika dia udah capeknya udah mulai hilang, dia akan normal lagi. Itu jadi sebenarnya kalau yang di film itu bisa di apa namanya, ada di dunia nyata tapi ditambahin sedikit sama dia. Misal kalau ada orang kayak gitu tapi ditambahin yang mukanya berubah, terus dia cepet gitu. Kayak apa namanya, Ant-Man, tahu nggak? Tahu. Itu secara ilmu fisika kan bisa, itu bisa terjadi. Ilmu kuantum yang kita berpindah ke apa tuh? Waktu ya, itu bisa. Tapi memang nggak semudah itu. Tapi secara kita belajar itu bisa. Kayak yang dipasang di apa namanya tuh? Iron Man. Tahu Iron Man nggak? Kan dia dipasang kayak serbuk itu kan di pengganti jantungnya ya kan? Itu bisa. Itu yang sekarang dibuat oleh Cina. Matahari buatan. Cina udah punya matahari dia. Bikin matahari buatan untuk energi terbarukan. Tapi alatnya juga nggak sekecil miliknya Iron Man, gede dia. Berarti panas banget dong. Jadi mataharinya tuh bukan matahari yang kayak kita tahu gini nggak, tapi matahari yang dimaksud itu dia sumber energi. Kan kalau matahari yang kayak gini kan juga sumber energi kan, kita bisa ngambil tenaga listrik. Kalian belajar rantai makanan nggak? Iya, produsen tingkat 1 siapa? Siapa yang jadi produsen dalam rantai makanan? Tanaman. Tanaman dapat makan dari mana? Dari jamur ya, dari Dia mengolah makanan dibantu sama apa? Mengolah makanan, masak makanan. Matahari. Namanya apa? Fotosintesis. Nah, berarti matahari itu sebenarnya sumber energi yang menghidupi makhluk di bumi ini, karena kan produsennya tanaman, ya kan? Tanaman dapat sumber makanan dari air dibantu masak oleh matahari. Makanan dimakan oleh hewan-hewan yang makan tumbuhan, termasuk kita. Kita makan tumbuhan kan? Nah, banyak orang vegetarian, nggak makan daging. Jadi makanya sumber energi, sumber makanan itu matahari.